Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu-waktu yang kita lalui adalah waktu-waktu yang penuh dengan begitu banyak kesibukan, ya, dan di dalam setiap kesibukan dan aktivitas karya kita, baik Anda para profesional, student atau mereka yang tinggal di rumah juga, ya, di mana di setiap karya yang kita lakukan itu ada prestasi yang dihasilkan, ada kepuasan, ada kebahagiaan dan seterusnya. Ya, saudara. Jadi apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, ada sesuatu yang kita nikmati di balik itu. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu sangat mudah, ya, begitu sangat mudah seseorang bisa jatuh hanya karena salah memahami setiap prestasi yang dia nikmati. Saya sedikit menjelaskan itu minggu yang lalu. Kita mengenal Tuhan itu sebagai sumber berkat. Ya, kita sepakat itu. Kita juga mengenal kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya itu. Kita memanggilnya Bapa. Ya, kita menyebutnya dalam Allah Trinitas. Kita mengimani itu semua. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menumbuhkan itu tidak sekedar sebuah keyakinan. Tetapi harus menjadi sebuah kesadaran yang dihidupi setiap hari. Kesadaran yang harus dihidupi setiap hari. Supaya kita tidak terjebak pada satu situasi di mana kita tidak lagi melihat seperti ada Tuhan di situ. Hanya karena hal-hal yang terlalu manis dan terlalu indah mungkin yang kita alami. Ya. Saya katakan minggu yang lalu bahwa yang paling penting adalah bagaimana hidup ini dengan atau melalui pengalaman yang kita alami, kita tetap Tuhan dimuliakan, ya, Tuhan yang dimuliakan. Sehingga sore hari ini saya ingin sedikit bicara tentang Allah berkemurahan. Ya, kira-kira itu judulnya, Allah berkemurahan. Anugerahmu besar, gitu ya. Kita familiar dengan ungkapan ini, anugerah Tuhan. Tetapi meletakkan atau mengimani, menghargai, memvalue bahwa hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Tidak banyak yang cukup percaya diri, ya, untuk berani berkata bahwa semua di dalam diri saya ini adalah anugerah Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menghidupkan itu untuk kita mengerti lebih dalam lagi. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, kita ikuti pembacaan ini, Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya tidak akan bicara khusus tentang ayat yang ke-6. Tapi saya tertarik kita melihat ayat yang ke-4 bisa dikatakan yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia sorgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Bahkan dikatakan ayat ke-5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Saudara, semua itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Dan karena itulah, maka kita semua beribadah hari ini. Karena itulah Anda kemudian memutuskan dari rumah, hari ini saya beribadah. Jadi hidup ini adalah tentang Allah berkemurahan. Hal-hal yang diungkapkan dalam Ibrani pasal 4 di mana hati yang diterangi oleh Tuhan. Semua itu sifatnya tidak secara fisik bisa kita lihat, bisa kita rabah, tidak. Tapi itulah kehidupan di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, Allah menerangi hatinya. Tuhan yang menerangi hati kita sehingga kita bisa percaya. Kita bisa mengungkapkan pujian dan penyembahan dari hati yang tulus. Kita bisa melayani
dan melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Berjalan dengan iman. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Itu sepenuhnya karena Allah berkemurahan. Allah berkemurahan. Dikatakan yang pernah mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Wow. Alkitab berkatakan tidak ada satu orang yang sanggup berkata Aba, ya Bapa, kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi ini yang saya ingin katakan kepada saudara, bahwa di dalam diri kita, di dalam hidup kita, ketika kita berkata aku percaya Tuhan, dan di dalam keyakinan percaya kepada Tuhan diikuti dengan sebuah tindakan, datang beribadah, hidup yang diubahkan, bahwa sesungguhnya roh Allah ada di dalam diri kita, di dalam hidupmu, yang terus menerus menghidupkan iman, yang terus menerus menghidupkan firman. Kemudian kita berani membuat keputusan demi keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Jadi saudara, kekristenan adalah hidup tenang di tengah badai. Amin saudara. Halo, amin. Ya, itu yang minggu lalu pesannya. Kekristenan adalah hidup tenang di tengah badai. Karena kita percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang mengecap firman yang baik. Kita nyata tadi. Kecaplah dan lihatlah. Yang mengecap kebaikan Tuhan. Apa kurangnya Tuhan, saudara? Apalagi yang kita mau komplain sama Tuhan. Kita mungkin kalau kita berkata Tuhan itu terlalu baik. Ungkapan itu untuk mengungkapkan betapa Tuhan itu baik banget. Tapi sebenarnya menggunakan kata terlalu baik itu tidak proporsional sebenarnya. Ya. Buah itu manis tapi terlalu manis. Nggak enak juga sebenarnya. Ya. Just gitu loh. Ya. Tepat, Tuhan itu baik. Dan dia baik bukan karena dia melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dengan dia tidak melakukan apapun dalam hidup kita, dia adalah Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik. Nah, saudara, saya berkata kepada sekali lagi, hidupkan, yakinkan dalam diri kita bahwa hidup kita ini adalah karena Allah berkemurahan. Saya pernah bicara berapa tahun yang lalu mungkin, atau berapa bulan tentang ibadah. Bahwa orang yang memutuskan beribadah sejak dari rumah, dia baru memutuskan untuk beribadah, maka jawaban Tuhan sudah mulai mengikutinya. Keputusan di setiap langkahmu untuk datang kepada Tuhan adalah keputusan yang berjejak ilahi. Adalah keputusan yang diikuti dengan kebajikan dan kemurahan. Itu ibadah. Itu ibadah. Saya sangat militan kalau bicara soal ibadah. Karena kita akan lihat itu pelan-pelan. Jadi di dalam hidup kita, atau hidup kita ini diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Kita mendapat bagian dari karya Roh Kudus. Kita mengecap firman dari Tuhan. Coba kita lompat di dalam Yohanes pasal 10. Saya harus terus kembali pada bagian untuk terus meyakinkan di dalam hidup kita tentang tema pelayanan kita. Tuhan adalah gembalaku. Kita udah tahu semua, kita sudah explore cukup tentang Mazmur 23 dan Yohanes pasal 10. Nah, Yohanes pasal 10 bicara tentang Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan kita ini adalah domba-domba Kristus. Ya, kita domba-domba Kristus. Perhatikan ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba. Saya baca lagi. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Alkitab berkata bahwa Tuhan atau Yesus memposisikan diri sebagai gembala yang baik. Kita ini domba-domba. Nah, hidup sebagai domba Kristus, dia hanya akan terpenuhi definisinya kalau domba itu dengar-dengaran. Sebab prinsip utama di situ. Sebab hanya bagi domba-domba yang dengar-dengaran, yang punya kepekaan rohani yang baik, yang mampu mendengar suara Tuhan. Sebab mendengar suara Tuhan adalah hal yang akan menentukan apakah kita ikut Tuhan atau tidak. Alkitab berkata, ia memanggil mereka berdasarkan nama masing-masing,
dan menuntunnya keluar. Nah ini, menuntunnya keluar. Faktanya hari ini dunia di luar sana semakin keras. Faktanya hari ini Anda yang lebih mengerti. Kita ada di dunia yang sudah semakin keras. Ya. Dan ini serius, saudara. Serius. Dan dalam penjelasan saya di Mazmur pasal 23, bahwa ada binatang buas, ada binatang liar yang di luar sana, yang anytime kalau ada kesempatan bisa tangkap domba-domba. Membunuh, membinasakan, itu musuh. Yang anytime dia siap menerkam, dia tidak pernah istirahat. Alkitab jelaskan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia tidak pernah beristirahat, berhenti. Jadi di luar sana ada fakta, ada ancaman yang sangat serius. Tapi Alkitab berkata bagi domba-domba Kristus yang punya iman, punya karakter rohani yang dengar-dengaran, dia bisa ikut Tuhan. Sebab hanya dengan dia bisa mendengar dengan baik, maka dia bisa mengikuti jalan Tuhan. Itu syaratnya. Sebab gembala akan menuntun domba-dombanya keluar. Gembala akan menuntun domba-dombanya keluar. Dan musuh di luar sana tidak pernah takut dengan domba, enggak. Yang dia takut adalah gembalanya. Adalah gembalanya. Jadi waktu domba-domba ikut gembalanya, aman dia. Aman. Jadi itu fakta kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Itu fakta kehidupan rohani kita. Jadi domba harus peka, harus dengar-dengaran. Prinsip anak Tuhan harus dengar-dengaran. Ada yang orang di rumah mau menang sendiri, ya, di komunitas mau menang sama temennya mau menang sendiri. Kita ini harus bertumbuh pada karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Hidup berkerumun, itu domba. Bercommunity. Semakin dia bercommunity, kamu adalah aku yang lain, semakin kuat itu. Semakin kuat. Ya, itu prinsip. Dan dengan cara itulah, saya pikir-pikir kenapa sih gembala nggak panggil, biasanya kalau di Indonesia kita kenal panggil apa, binatang yang banyak atau ayam yang banyak, itu gimana manggil? Ya. Tapi kalau ini Alkitab jelaskan dipanggil satu-satu berdasarkan nama. Tuhan tahu persis setiap nama itu didesain khusus di dalam perspektif gambar ilahi Tuhan. Didesain khusus dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Tapi tetap domba. Ya, tetap domba. Tuhan gak ada yang, oh ini domba yang favorit. Enggak. Tuhan sayang semuanya. Tuhan sayang semuanya. Jadi gak ada yang boleh berkata, oh karena saya sering khotbah. Saya lebih pinter khotbah dari kamu. Saya pinter nyanyi dari kamu. Saya lebih rajin dari kamu. Tidak membuat Anda akan jadi favoritnya Tuhan, tidak. Sebab Tuhan sayang semuanya. Kalau kita bisa lebih melakukan sesuatu yang lebih atau ekstra, itu puji Tuhan. Berkat buat kita. Berkat buat Anda. Prinsip dalam Tuhan jelas. Menabur, menuai. Menabur, menuai. Menginvestasikan waktu, pelayanan, menuai. Itu jelas. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar yang mengasihi seisi dunia. Tidak bisa kita kerdilkan hanya mengasihi kita. Tidak. Nah itu adalah Allah berkemurahan. Jadi Allah berkemurahan menerangi hati kita. Allah berkemurahan menuntun kita keluar. Di luar sana ada situasi yang keras. Tapi Allah berkemurahan menuntun kita. Makanya kekristenan adalah tenang di tengah badai. Jadi kemurahan hati Tuhan atau anugerah Tuhan membuat kehidupan orang percaya menjadi benar. Itu dia. Jadi kemurahan hati Tuhan membuat seseorang akan semakin benar. Benar di sini dalam konteks sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Kita suka nyanyikan itu lagu itu. Menjadi seperti kau. Yes. Dalam karakter, artinya DNA Kristus itu akan semakin terlihat, nampak gitu dalam hidup kita. Jadi kemurahan hati Tuhan membuat kehidupan orang percaya menjadi semakin benar. Ya.
Kenapa? Karena ada intervensi Roh Kudus, ada intervensi sorga yang membuat orang percaya itu terus diubahkan. Tidak hanya terjadi sekali berubah, tidak. Tapi terus dibaharui kata Alkitab, terus berubah, terus berubah. Memang pertobatan itu tidak terjadi seketika. Pertobatan itu seketika terjadi dalam bentuk pengakuan, penerimaan kepada Tuhan. Tetapi kehidupan yang terus dibaharui, diubahkan terjadi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari diubahkan. Didewasakan. Itu prosesnya. Ya, itu prosesnya. Jadi percaya kepada Tuhan, bertobat, dibaptis, enggak berhenti di situ loh. Enggak berhenti. Jangan berkata, oh saya sudah sekali, saya sudah dibaptis, sudah terima Yesus, sudah mengaku. Lalu setelah itu berhenti. Ke gereja enggak, ya, doa enggak. Apa poinnya? Ya. Jadi kekristenan kehidupan yang terus bertumbuh, berubah. Dan sekali lagi, semua itu adalah anugerah. Allah berkemurahan. Jadi kalau Anda lihat ke dalam diri Anda, lihat kepada teman di kiri kanan Anda, lihat dalam kehidupan keluargamu, dan Anda sadar ketika kita duduk beribadah hari ini, Allah berkemurahan. Allah berkemurahan. Ya, lihat anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat satu keluarga beribadah kepada Tuhan. Allah berkemurahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, perhatikan baik. Di dalam fakta yang saya katakan tadi bahwa hidup kita adalah Allah berkemurahan, tapi ada fakta kehidupan lain yang kita lihat. Saya catat di sini ada beberapa, ada tantangan. Saya sebut tantangan kontemporer. Tantangan kontemporer. Yang pertama ada kontradiksi. Apa yang saya maksudkan di sini? Tantangan kontemporer hari ini kita hadapi ada kontradiksi. Gereja atau kekristenan kita dibangun di atas value kebenaran firman Tuhan. Dan itu terus mengubah, membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi apa yang ditawarkan oleh dunia? Ya. Paham-paham sekuler baru yang terus berusaha menekan, mengintimidasi supaya manusia kehilangan iman. Semua tahu kan, anak-anak di sekolah, bagaimana pengaruh sekularisme itu menjauhkan anak-anak supaya tidak percaya Tuhan. Dan itu ada di dalam kurikulum semua. Di negara-negara, bahkan jangankan jauh-jauh di negara-negara barat seperti itu, tapi di negara, di Indonesia pun semakin ada itu. Jadi itu yang saya sebut tadi, ada musuh. Ya. Ada tantangan, yang saya sebut tantangan kontemporer di era kita hari ini. Ya. Di era kita hari ini ada paham-paham yang sengaja dibenturkan dengan firman Tuhan. Supaya saudara orang akan kehilangan imannya. Anda masih student, Anda bisa realize itu. Anda bisa acknowledge itu kalau ya di dalam kehidupan Anda. Anak-anak kecil diarahkan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi diajar untuk percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri, bertuhankan kepada diri sendiri dan seterusnya. Hati-hati. Makanya orang tua terus doakan anak-anak ya, doakan anak-anak kita. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita boleh berkata, ya saya Kristen karena nenek moyang saya Kristen. Terlepas dari alasan historis itu, saya mau katakan kepada saudara, bahwa Allah bekerja melalui latar belakang kehidupan keluarga kita. Sehingga itu yang saya katakan dari awal tadi, menerangi hati kita. Alkitab katakan menerangi hati kita sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan memungkinkan kita untuk bisa menikmati kemurahan Tuhan. Ya. Kita bisa merasakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kita bisa rasa itu. Tapi dikatakan ada orang yang tertutup. Yang matanya dikatakan pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman ini. Itu dia. Dan itu ada. Kita mungkin bertanya, kenapa orang di luar sana mereka bisa nggak percaya Tuhan? Kenapa? Karena pikiran dibutahkan oleh
Hal-hal yang saya katakan tadi, tantangan di luar sana. Jadi kalau kita bisa percaya Tuhan, oh Tuhan, itu Allah berkemurahan. Allah berkemurahan. Banyak orang di luar sana yang nggak percaya Tuhan. Dan kita, Anda bisa ibadah hari ini itu karena kemurahan Allah. Sehingga kita bisa memiliki kepekaan yang kuat untuk bisa memutuskan apa yang benar untuk datang kepada Tuhan. Bisa merasa, bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Allah. Kita di-guide oleh Roh Kudus. Nah, pada fakta tantangan yang pertama ini ada kontradiksi yang ditawarkan oleh isme di luar sana. Tapi saudaraku, kita bersyukur Allah berkemurahan. Allah berkemurahan. Dan anugerah Tuhan itu membawa kita kepada pengenalan dan persekutuan yang benar. Pengenalan dan persekutuan yang benar. Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Perhatikan baik. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, ini yang luar biasa. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Jadi waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Simon Petrus berkata, engkau anak Allah yang hidup. Yesus nggak bilang pinter kamu ya. Enggak. Yesus bilang berbahagialah kamu, jelas. Berbahagialah kamu, engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Jadi kalau saudara bisa nyanyi, bisa menyembah, bisa memuji Tuhan, berbahagialah kita. Karena Allah yang berkemurahan, yang menerangi hati kita, sehingga kita mengerti, kita merasakan. Dan waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita nikmati pribadi Tuhan. Itu adalah anugerah Allah berkemurahan. Orang lain belum percaya Tuhan, belum percaya, kita terus berdoa Tuhan, kirim jiwa-jiwa untuk datang percaya kepada Tuhan. Kenapa hanya kita yang percaya? Allah mengasihi seisi dunia ini. Tapi berapa banyak yang membuka pikir, yang berani membuat keputusan benar, membuka hatinya. Tuhan sudah ingatkan, Tuhan ingatkan, percaya, percaya. Ada banyak kesempatan yang datang kepada percaya. Tapi mereka menutup diri, menutup pikiran, menutup hati. Untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Allah berkemurahan. Sehingga sekalipun ada kontradiksi yang ditawarkan oleh dunia sekuler, oleh dunia. Tapi ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, Allah berkemurahan. Terus menjaga hati kita. Oh, Tuhan menjaga. Saudara punya hati yang bisa percaya Tuhan setiap hari di tengah dunia yang keras seperti hari ini. Itu berkat, saudara. Berkat. Saudara, izinkan saya bertanya, kalau semua pernah rasa apa yang namanya stres, ya, kalau semua pernah ada di titik stres, nggak usah bilang depresi, ntar tersinggung lagi itu ya, stres. Waktu kita ada pas situasi itu pun kita sulit mau handle ini, saya harus apa, harus gimana. Tapi kemudian kita bisa percaya Tuhan dan berikan kedamaian. Makanya Yesus ajar kita berdoa begini, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi, jadilah kehendakmu di hidup saya, di hidup kita, di pekerjaan kita. Seperti di dalam sorga. Tuhan mengajar kita untuk minta suasana sorga turun, terjadi atas hidup kita. Itu keistimewaan kita, Anda percaya kepada Tuhan. Makanya waktu kita ngerti, aduh semua karena kemurahan Allah. Kita ngerti Allah berkemurahan dalam hidup kita. Iya memang saya sudah katakan selama kita masih hidup di dunia, gelombang badai pasti ada. Tapi dengan kita mengerti, memahami bahwa Allah berkemurahan dalam hidup kita, betapa indahnya hidup ini. Jangan biarkan pikiran kita ini yang terbatas, atau emosi kita ini yang terbatas,
kemudian menguasai manusia rohani kita sehingga kita kehilangan ketenangan. Orang percaya harus berani hidup tenang. Berani memutuskan hidup tenang karena Allah berkemurahan. Hanya itu cara yang terbaik. Hanya dengan dengar-dengaran, maka definisi domba Kristus itu terpenuhi sempurna. Kita memutuskan, iya sakit, tapi kita memutuskan udahlah Tuhan. Tuhan. Maka hidup kita dijamin, terjamin pada titik itu. Itulah anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara, kalau kita bisa nyanyi, bisa menyembah Tuhan, Allah berkemurahan dalam hidup kita. Kita punya pengenalan kepada Tuhan dengan benar. Engkau adalah anak Allah yang hidup. 1 Korintus 1 ayat 10, tapi saya suka baca ayat yang 9. Ayat yang 9 kalau, maaf saya, atau ada yang bisa bantu saya nggak taruh di PowerPoint, atau saya baca ya. 1 Korintus 1 ayat yang 9 dikatakan begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Baru ayat 10 tadi yang di PowerPoint. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Di ayat yang 9 dikatakan Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Value persekutuan kita dengan Kristus. Value persekutuan kita dengan Kristus tidak hanya persekutuan sendiri kita dengan Tuhan. Tapi persekutuan sebagai tubuh Kristus yang dengan nama masing-masing tadi. Dengan tugas, dengan peran masing-masing tadi. Itu persekutuan Allah yang memanggil kita, jadikan kita sebagai satu community, hidup dalam persekutuan yang dipersatukan kepada Kristus. Itu anugerah. Nggak banyak orang punya kesempatan seperti kita bisa dengan bebas beribadah. Di tempat-tempat yang lain. Ngaku Kristen aja udah ketakutan, udah gak bisa. Ngaku Kristen aja udah susah banget. Pingin ibadah gak bisa, gak usah jauh-jauh. Di beberapa daerah di negara kita pun tidak punya kebebasan. Pingin ibadah, tapi gak bisa. Dan kita hari ini bisa ibadah, Tuhan. Allah berkemurahan. Dia yang memanggil kita kepada persekutuan. Makanya kehidupan kita sebagai gereja Tuhan itu harus dijaga, harus dipelihara. Community itu harus dirawat dengan baik, saling mengasihi. Yesus kepalanya harus dijaga. Rawat peran kita masing-masing dalam tubuh Kristus. Saya sudah pernah katakan ada dalam tubuh Kristus yang memang ada bagian-bagian di tubuh Kristus yang tubuh ini yang memang mendapat bagian. Mendapat pujian. Kan gak ada orang ketemu orang, waduh ujung kuku kamu keren banget, gak ada. Iya kan, waduh kamu matanya kok cantik banget gitu kan. Kulitmu mulus banget. Iya, ada bagian-bagian di tubuh ini yang memang mendapat pujian. Tapi dia tetap sama di hadapan Tuhan. Yang mendapat pujian tidak lebih kudus dari yang bagian tubuh yang tersembunyi. Yang bagian tubuh yang tidak tersembunyi, yang tidak mendapat pujian juga tidak berarti berdosa dibandingkan yang tidak, atau sebaliknya. Jadi itu hidup kita. Allah yang panggil kita pada persekutuan sebagai tubuh Kristus. Wah, itu anugerah. Jadi kalau hatimu percaya Tuhan itu anugerah. Bukan karena kita hebat, itu anugerah. Itu kemurahan Allah. Dan tantangan kontemporer yang kedua adalah artificial ministry. Sekarang mulai muncul tuh. Berapa waktu yang lalu di Jerman ada satu gereja yang beribadah, jemaatnya duduk begini, tapi yang ministernya sudah pakai avatar based on AI. Yang khotbah udah orang-orangan itu saudara. Yang khotbah itu sudah orang-orangan. Dan itu yang sedang terjadi, artificial ministry itu sudah sedang terjadi. Contoh.
Kita nonton YouTube. Nonton YouTube khotbah, kita pasti cari khotbah yang mana kita suka. Atau kita cari khotbah di YouTube pendeta yang terkenal, yang enak gitu kan. Atau kita nonton khotbah pun kita masih lihat mana yang viewersnya banyak. Oh berarti bagus. Kita sedang digiring. Saya katakan di jemaat di Gold Coast tadi pagi. Oke, nonton online. Yang nonton online. Kalau Anda bisa ibadah face to face, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya harus katakan ini. Sebab fellowship persekutuan itu penting. Dunia sedang digiring kepada artificial ministry. Jangan kaget kalau satu waktu anak sekolah minggu akan berkata kepada pendeta, berkata kepada guru sekolah minggu, saya boleh gak teman saya AI saya bawa? Karena akan ada waktu anak-anak dia tidak lagi berkawan dengan temannya, teman sesama manusia, tapi dia berkawan dengan AI. Karena bisa dia ngobrol. Orang-orangan. Orang-orang. Apa bedanya sama hantu? Cuma paketnya aja modern. Jangan kaget. Belum lagi teknologi hologram yang kalau keren juga sih kalau lagi liburan pendetanya nggak ada, hologramnya aja muncul. Wah, gitu. Hati-hati saudara. Makanya penting kalau kita bisa ibadah itu anugerah. Allah berkemurahan. Jadi kalau Anda bisa memutuskan untuk beribadah. Orang ibadah online seminggu. Online aja lah gak apa-apa. Kan sama aja. Minggu kedua online. Gak apa-apa. Kan sama ya. Ketiga. Sebulan. Ternyata sama aja. Bulan ketiga ini sudah sama sekali gak akan ke gereja lagi. Karena nonton online aja terus. Kalau Anda punya alasan yang tidak memungkinkan Anda untuk keluar dari rumahmu untuk beribadah, lalu kemudian Anda nonton online, itu jauh lebih baik daripada sama sekali tidak, iya kan? Itu jauh lebih baik. Tetapi kalau Anda punya kesempatan untuk datang beribadah, punya kesempatan, punya loh. Anda bisa memutuskan, sangat sadar bisa memutuskan untuk membawa dirimu datang beribadah bersekutu. Itu jauh lebih baik, itu sempurna. Tapi kalau Anda mampu, tapi Anda memutuskan online aja. Udah, itu aja. Ya. Kenapa? Karena mentalitas kehidupan Kristen itu harus dijaga. Allah berkemurahan, memberi kita komunitas. Bisa ada sentuhan-sentuhan emosional satu dengan yang lain. Membangun tubuh Kristus, saling encourage satu dengan yang lain. Itu puji Tuhan. Oma aja 80 sekian rajin ke gereja. Sejak gereja ini mulai. Founders loh. Loh iya, sejak mulai. Ada juga founders di sini yang tamu dari Perth. Loh iya, kami mulai GBD Yerusalem itu kami dan keluarga kami. Tuh. Mana nggak kelihatan saya? Itu founders itu bagi kebanyakan nggak kenal, itu founders GBD Brisbane. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Perhatikan baik, Roma 1:25 katakan begini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Sekarang, ada yang berani mulai mengklaim begini. Mengklaim artificial ministry itu menganggap aktor avatarnya itu dianggap live sama dengan kita. Sudah sejauh itu, bayangin saudara. Sudah harus dianggap live sama seperti teman gitu. Apa bedanya? Makanya Alkitab katakan, Roma 1:25, menggantikan kebenaran dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena manusia mulai digiring. Nanti kita akan bicara tentang meterai nanti kapan. Ini pelan-pelan nih. Sampai ada di meterai kelima, meterai keempat, kelima itu. Sudah akan lihat penyesatan yang besar di sana. Tapi anugerah Tuhan, ya, oleh anugerah Tuhan membawa kita kepada pertumbuhan yang benar.
Anugerah Tuhan membawa kita kepada pengenalan dan fellowship, persekutuan. Anugerah Tuhan membawa kita kepada pertumbuhan yang benar. Kenapa kita katakan pertumbuhan yang benar? Karena ternyata tidak semua yang dianggap bertumbuh itu benar. Tidak semua. Kolose 1 ayat 9, 10, sudah bisa lihat. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepada dalam segala hal. Dan kamu beri buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang hal. Semua harus dikembalikan pada benar, konteks benar. Anda student, kalau Anda bisa beribadah di waktu-waktu kuliahmu. Saya salut teman-teman student, Anda mau datang beribadah. Tantangan Anda sebagai generasi muda tidak mudah. Pilihan-pilihan dihadapkan kepada Anda di setiap akhir pekan, itu tidak mudah. Tapi Anda memutuskan untuk beribadah, itu adalah Allah berkemurahan atas hidup Anda sebagai seorang student. Value hidup itu. Dan keputusanmu untuk datang beribadah, itu menentukan masa depanmu nanti. Itu menentukan masa depanmu. Di komunitas kita rindu anak-anak muda. Makanya anak-anak muda kalau bisa melayani. Apa kurang baik Tuhan di hidup kita? Ya. Apa kurang baik Tuhan di GPD Brisbane? Apa kurang baiknya? Kita dapat makanan rohani, dapat makanan jasmani lagi. Apa kurang baik? Itu semua adalah Allah berkemurahan. Gak ada yang bisa saudara buat untuk membayar kemurahan Allah, gak ada. Hanya kesadaran kesetiaan Anda kepada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kalau Anda bisa melayani Tuhan, sekecil apapun pelayanan Anda. Saya mulai lihat anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Kalau habis kebaktian, bantu-bantu beres-beres, puji Tuhan. Memang saya sedang menyinggung ini. Supaya anyway. Allah berkemurahan. Supaya kita bisa memiliki pengertian dan pertumbuhan yang benar. Tidak semua pertumbuhan itu benar menurut firman Tuhan. Ada orang yang terlihat bertumbuh, tapi hanya sebatas pengalaman emosional. Tidak pernah ada pada pertumbuhan yang disebut pengalaman spiritual. Harus hati-hati. Ya. Dan anugerah Allah membawa kita kepada pertumbuhan yang benar. Nggak ada orang bisa dewasa rohani hanya karena kekuatannya. Nggak ada. Nggak ada orang yang menjadi rohani dewasa hanya merasa dia hebat. Nggak ada. Makanya minggu lalu saya jelas itu. Sebesar apapun pengalaman mujizatmu dalam hidupmu, tidak berarti membuat Anda lebih rohani dari yang lain. No. Waktu kita mengalami mujizat besar dalam hidup kita, itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan pakai hidup kita dengan pengalaman kita agar Tuhan dimuliakan. Dan kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Pengalaman-pengalaman besar hidup kita itu sifatnya tidak permanen. Karena Tuhan selalu bekerja di dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih. Kita beriman kepada Tuhan. Jadi bersyukur, berbahagia kita yang bisa beribadah. Yang ketiga, ada 10 sih saudara. Ya, tantangan kontemporer yang ketiga yang saya catat di sini, duplikasi. Tidak sekedar artificial ministry tadi. Alkitab sudah catat akan ada penyesatan. Penyesatan. Makanya GPD Brisbane, LG Gold Coast, pelayanan di gereja ini prinsipnya jelas. Ikut apa kata firman Tuhan, itu aja. Apa kata Alkitab, itu aja. Nggak usah dikurangi apa yang Alkitab perintahkan. Nggak usah ditambahi apa yang ada dalam Alkitab. Dia sempurna. Prinsip ilahi yang paripurna. Firman. Prinsip pelayanan kita itu aja. Ikut apa kata firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dihadapkan dengan tantangan, ada penyesatan. Di akhir zaman kalau saudara baca di kitab Wahyu, saudara baca di Matius 24 itu jelas. Bahkan kalau sudah lihat di Lukas pasal 17 ayat 1 itu jelas. Injil Lukas
pasal 17 ayat 1. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ada itu penyesatan. Jadi saudara berdoa, Tuhan lalukan penyesatan ini. Boleh-boleh aja penyesatan. Tapi sampai Tuhan datang penyesatan itu akan ada. Yang paling penting itu jangan involve dalam penyesatan. Jangan terjebak dalam kesesatan. Itu yang paling penting. Ya. Dan oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Allah, kita dijaga, kita dipelihara. Itu anugerah, itu kemurahan Allah. Allah berkemurahan menjaga kita supaya kita tidak tersesat. Maka salah satu lagu yang paling saya suka adalah peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Minta Roh Kudus pegang. Kita mudah sekali tersesat. Domba itu hanya punya jarak pandang paling clear 3 meter. Paling clear itu. Terbatas sekali, mudah sekali tersesat. Tapi kalau kita selalu minta, peganglah tanganku Roh Kudus. Bawaku pada segala kebenaran. Minta supaya kita tidak mudah disesatkan. 1 Yohanes 4 ayat 4 jelas. Allah berkemurahan membawa kita kepada pengalaman yang benar. Anugerah Allah membawa kita kepada pengenalan dan persekutuan yang benar. Anugerah Allah membawa kita pada pertumbuhan yang benar. Anugerah Allah membawa kita kepada pengalaman yang benar. Dari pertumbuhan pada pengalaman yang benar. 1 Yohanes 4 ayat 4 jelas. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Dan di bagian A dikatakan, saya baca dari awal. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Itu bicara tentang penyesatan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita Wahyu catat begini. Akhir zaman akan muncul satu figur. Dan kita mulai bisa melihat itu bagaimana manipulasi artificial, AI dan seterusnya. Saudara akan mendengar ada figur yang tiba-tiba bisa mengadakan mujizat besar. Membangkitkan orang mati mungkin. Atau melakukan tanda-tanda heran yang lain. Makanya punya dasar firman Tuhan itu akan sangat penting dalam hidup kita. Supaya pertumbuhan iman kita tidak based on pengalaman-pengalaman besar. Bukan. Pertumbuhan rohani kita based on pengenalan kita akan firman Tuhan. Alkitab catat. Akhir zaman akan ada nabi palsu, itu akan ada figur, akan ada antikris. Di mana orang mulai, coba saudara ya, coba ini dosa kekristenan, dosa orang-orang percaya. Coba kalau orang ngomong jelek tentang Yesus. Ya kan? Orang ngomongin jelek tentang Yesus. Orang Yesus, Tuhan itu penuh kasih. Tapi kalau ngomongin tentang gerejanya, marahnya minta ampun. Ngomong tentang pendetanya apalagi? Itu militansi, itu fanatisme yang salah. Iya kan? Kalau Yesus, udahlah Tuhan kan bisa bela, siapa kita untuk membela Tuhan? Positif banget. Ya kan? Padahal itu hanya cara dia menghindar. Ingat, saya mau katakan kepada kita semua, roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kita. Di dalam diri kita, di dalam diri Anda, diterangi oleh firman, di dalam diri Anda, diterangi oleh Roh Kudus, di dalam hidup kita ada iman yang ditanam, ditabur oleh Tuhan sendiri dalam hidup. Dan itu yang Alkitab maksudkan. Di dalam diri kamu ada roh di dalam diri kamu yang lebih besar, lebih powerful daripada apapun yang ada di luar sana. Pegang itu baik-baik. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan hari ini, pegang baik-baik khotbah hari ini. Semua adalah Allah berkemurahan. Pegang baik-baik. Sekalipun kita menghadapi tantangan kontemporer dengan segala bentuk yang sempat saya jelaskan dan banyak hal lain lagi. Tapi kalau kita mencari Allah berkemurahan, maka di setiap tantangan itu ketika kita ngerti Allah berkemurahan, dia akan ada di sana. Seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Seperti gembala yang menjaga domba. Makanya penting untuk kita menyadari Kristus di dalam kita di dalam Kristus itu jelas. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa.
Tapi di dalam Kristus, Alkitab katakan, baca sendiri, kita berbuah banyak. Hanya itu prinsipnya. Di ruang terbaik di hidup kita harus diisi dengan Tuhan. Harus diisi oleh pribadi Kristus. Kalau ruang terbaik kita isi dengan ego kita tidak akan pernah menikmati pengalaman yang benar dengan Tuhan. Ruang yang terbaik di hidup kita harus diisi oleh Tuhan. Harus Tuhan yang menempati. Baru kita bisa nikmati arti dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita masih belum bisa deal dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Saya belajar itu. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau melihat orang lain yang lebih hebat, udahlah terima aja. Dia memang lebih hebat. Gak usah cemburu. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai. Kalau ada hal-hal lain di sekitar kita mengganggu hidup kita, sudah berdamai. Udahlah, memang tidak bisa semua kita kontrol. Belajar berdamai. Kalau orang nyakitin kita, udah belajar berdamai. Saya belajar itu, disakit mau di apapun. Emang saya juga robot, saya juga manusia bisa merasakan. Tapi belajar berdamai, udahlah puji Tuhan. Berdamai dengan diri kita. Itu cara terbaik kita untuk mengerti, mengenal kehendak Allah. Jadilah kehendakmu jadi atas hidup kita. Kalau kita belajar berserah kepada Tuhan. Mau orang mau ngapain, orang mau marah, orang mau apa. Udahlah Tuhan, ku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang bela. Itu yang terpenting. Sebab hidup ini adalah karena anugerah Allah. Sadari, anugerah Allah. Allah berkemurahan. Dan kalau kita ngerti hal ini, enak kita. Kita akan bertumbuh secara natural. Bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik. Kita akan semakin cinta Tuhan. Semakin senang melayani Tuhan. Anugerah Anda bisa percaya Tuhan. Di luar sana orang belum percaya Tuhan. Anugerah Tuhan kita bisa nyanyi. Di luar sana orang membenci Tuhan. Di luar sana orang gak mau datang beribadah. Hari ini Anda beribadah. Itu anugerah. Jelek-jelek begini gembalamu juga saudara. Ya, walaupun khotbahnya panjang banget. Ya iya. Harus. Supaya Anda dengar firman dengan baik. Supaya makan namanya juga cuma seminggu sekali. Harus belajar bertumbuh dengan baik. Pemain musik maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tanam itu dengan baik. Iman itu dengan baik. Ada anugerah Allah. Kasih setia Allah.